makan daging manusia. Psikopat kelas kakap. Hai gengs, siapa nih yang punya hobi nonton film thriller? Kalian pasti sudah gak asing dong dengan genre thriller psikologi. Tahu gak, kalau beberapa adegan yang kalian lihat di film itu ternyata pernah kejadian di kehidupan nyata loh. Ngeri, geli, atau malah jijik. Video kali ini, Mbak JT akan menceritakan beberapa kasus psikopat yang paling mengerikan di dunia. Tanpa perlu berbasa-basi, yuk simak baik-baik. Kasus pertama datang dari Jeffrey Lionel Dahmer. Dahmer adalah seorang psikopat sekaligus kanibal. Dia beranggapan kalau membunuh manusia sama halnya dengan membunuh hewan, gengs. Setelah korban dibunuh, Dahmer memakan tubuh dari korban. Aksi kejahatannya ini dilakukan pada partnernya. Dalam rentang waktu tahun 1988 sampai 1991, ia sudah membunuh 17 orang. Selama 13 tahun, Dahmer mengincar para pria yang berperawakan Afrika Amerika. Biasanya dia melakukan aksi di bar gay, mall, atau halte bus. Modusnya sendiri beragam, gengs. Biasanya dia akan menawarkan sejumlah uang atau berhubungan seks. Sesampai di lokasi yang sudah disepakati, Dahmer memberi mereka alkohol yang sudah dicampur dengan narkoba. Setelah korban tak sadarkan diri, dia akan mencekik leher korban hingga mati. Yang bikin aksinya ini makin kedengeran gak masuk akal adalah Dahmer biasanya melakukan hubungan seks pada korban yang sudah meregang nyawa. Gak cuma itu, setelah melakukan semua aksinya, dia akan memutilasi dan membuang mayat korban. Aksinya ini membuat dia dikenal sebagai sosok pembunuh dan penjahat seksual. Kasus kedua datang dari Donald Klein. Buat kalian yang suka nonton Netflix, pasti sudah gak asing dengan nama ini. Pasalnya, kasus kejahatan yang dia lakukan dibuat dalam sebuah film dokumenter yang sangat apik. Film ini sendiri sempat menjadi perbincangan banyak orang loh. Kisah kejahatan Donald Klein ini mulai terungkap ketika Jacoba Ballard merasakan tidak mirip dengan anggota keluarga yang lain. Untuk membuktikan dugaannya, dia melakukan tes DNA ke rumah sakit. Di 2014, dia melakukan tes DNA dan terkejut saat melihat hasilnya di situs 24andMe. Jacoba akhirnya tahu kalau dia mempunyai 7 saudara yang sama. Ketika melakukan investigasi, ternyata mereka semua dilahirkan setelah ibu mereka menjalani perawatan kesuburan dengan Donald Klein. Sebuah kebetulan? Tentu tidak, gengs. Menurut hasil investigasi, Jacoba dan semua saudaranya bersumber dari donor sperma yang sama. Padahal menurut ketentuan media, hal ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi dokter loh. Banyak juga netizen yang berpendapat kalau Jacoba dan saudara-saudaranya terlihat seperti objek percobaan Dr. Donald Klein. Bener-bener kejam sih ini, gengs. Kasus ketiga adalah Ted Bundy. Ted Bundy dikenal sebagai pribadi yang biasa saja loh. Tapi siapa sangka kalau rasa sakit hatinya pada perempuan membuat dia berubah menjadi seorang pembunuh kelas kakap. Hal ini bermula ketika Ted Bundy jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Brooks. Sayangnya, Brooks menolak cinta dari Bundy. Rasa sakit yang mendalam menjadi motif Ted saat melakukan pembunuhan. Biasanya Bundy akan memilih korban yang memiliki penampilan mirip dengan Brooks. Kemudian dia akan memperkosa gadis itu dan membunuhnya. Terdapat 40 orang yang sudah menjadi korban dari kejahatan Ted Bundy. Aksinya ini sendiri berakhir karena dia tertangkap oleh pihak yang berwenang dan dijatuhi hukuman mati. Kasus keempat datang dari Harold Shipman, seorang dokter yang berasal dari Inggris. Harold dikenal sangat ramah dan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi ternyata di balik senyumnya yang ramah, Harold menyimpan jiwa psikopat. Salah satu kasus paling fenomenal dari Harold adalah kasus pembunuhan seorang wanita tua. Kasus ini bermula ketika pasiennya yang sudah berusia 81 tahun tewas di kamarnya sendiri. Wanita ini sendiri meninggal persis setelah dia mengunjungi Harold. Kejadian yang aneh ini membuat keluarga korban melakukan penyidikan.
Mereka menemukan fakta bahwa Harold memang sengaja membunuh korban dan menyabotase surat wasiat korban. Dengan mengubah wasiat korban, maka semua harta miliknya akan jatuh ke tangan Harold. Gak berhenti sampai di situ, gengs. Tahun 2005, aparat kepolisian mendapatkan laporan kalau Harold telah membunuh 250 orang. Dalam laporan itu dijelaskan kalau Harold sering menyuntikkan dia morfin penghilang rasa sakit dengan dosis tinggi kepada korban. Kemudian, dia akan membuat surat kematian pada korban dengan keterangan kalau korban meninggal dengan wajar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada tahun 2000 dia divonis penjara seumur hidup. Namun karena depresi, Harold memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di selnya. Bener-bener di luar dugaan ya, gengs. Itu dia 4 kasus psikopat yang paling gila versi Jalan Tikus. Kalau kalian punya cerita lain, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya, gengs. Buat yang belum subscribe, ayo dong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video seri dari Mbak JT. See you on the next video. Bye-bye!